Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited ya, karena seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat, aku akan nge-review ini salah satu cushion yang akhir-akhir ini banyak di request ya. Dan ini dari salah satu brand yang memang sebelumnya belum pernah aku review, yaitu adalah Glow Shopee yang namanya Cover Fit Serum Cushion yang seperti ini. Dan aku agak kaget ya, kemarin waktu cek di official store-nya ternyata harganya itu sekitar 50 ribuan gitu. Wow, untuk ukuran cushion ini sudah terjangkau ya. Bahkan kalau nggak salah punyanya Implora tuh kemarin 50 atau 60 gitu. Jadi ini termasuk range harga cushion yang cukup terjangkau. So, karena memang di situ aku bingung juga kan pilih shade warnanya. Secara ini kalau nggak salah sih, kalau aku lihat ini made in China ya. Jadi aku nggak yakin ini produk lokal atau bukan. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa komen-komen di bawah. Tapi waktu lihat shade-nya aku jadi rada bingung. Takutnya kalau produk luar itu kan lumayan putih. Jadi akhirnya aku beli 2 shade varian warna tanpa merasa terbebani ya, karena ini harganya dua sekitar 100 ribuan aja. Jadi sekarang aku akan coba perbandingan warnanya kayak gimana. Kali-kali aja kalian juga lagi bingung pilih shade-nya kalau punya tipe skin tone kayak aku. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Kalau bisa kalian lihat, ini tuh dia boxnya memang transparan, doff gitu. Jadi untuk cushionnya tuh langsung kelihatan dari luar. Dan di detailnya sendiri di bagian depan, ini ada namanya Cover Fit Serum Cushion. Dan waktu aku lihat kandungan-kandungannya nih yang cukup mencengangkan ya, dengan harga 50 ribuan, itu ada niacinamide, panthenol, dan juga dragon fruit extract. Wow, ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Bahkan untuk niacinamide itu kalau nggak salah untuk mencerahkan, panthenol tuh sepertinya melembabkan juga. So nanti kita akan lihat ya hasilnya kayak gimana, nggak sabar mau dipakai di wajah. Dan di bagian belakangnya ini ada fungsi ya tertera di sini. Jadi ini semacam kayak klaim produknya juga. So kita akan lihat sambil dipakai nanti. Dan di bagian bawahnya nih, selalu yang mungkin kalian penasaran untuk detail ingredientsnya akan aku zoom di situ. Kalau kalian penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Kalau aku lihat sih untuk produknya Glow Shopee ini sudah ada nomor BPOM-nya, jadi aman ya buat kita pakai. Dan untuk expiry date-nya sendiri sampai di tahun 2027. Tapi setelah cushionnya ini dibuka, masa berlakunya tuh selama 6 bulan aja. Jadi ini yang patut diwaspadai ya, kadang orang nggak tahu, tapi di sini tuh ada masa berlaku setelah packagingnya dibuka, walaupun untuk expiry date-nya masih lumayan lama. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini warnanya kayak pinkish red gitu. Dengan ada nama brandnya Glow Shopee, udah gitu di bagian belakangnya. Ini tuh ada nama produknya, nama shade-nya, udah gitu netonya sekitar 11 gram. Kemarin aku beri harganya 58, 59, aku agak lupa, nanti langsung akan aku tulis aja. Dan seperti biasa ya, untuk harga terupdate-nya bisa kalian klik link di kolom deskripsi. Aku udah sertakan juga. Kalau dilihat dari netonya sih ini biasa ya, kayak cushion kan biasanya ada yang 11, 12, 15 gram. Tapi memang harganya nih yang lebih terjangkau dari cushion-cushion biasanya. Dan di sini aku beli 2 shade yang maple sama pine, karena aku nggak tahu dari dua ini mana yang kira-kira nanti cocok di tipe skin tone aku. Secara kalau aku lihat dari ininya, stikernya tuh kayak bedanya lumayan jauh ya. So pastinya nanti aku bakal sekalian bandingkan aja. Udah gitu kalau aku buka nih, seperti cushion biasanya ada kacanya yang masih tercover gitu, ada puffnya. Yang menurut aku puffnya dia sudah mengikuti perkembangan puff-puff zaman now ya, karena dia bentuknya teardrop kayak gini. Agak gendut dan pas aku pegang tuh nggak terlalu tebel tapi empuk menurut aku. Dan untuk di bagian dalamnya seperti ini, kalau dibuka masih ada penutupnya. So untuk produknya sudah pasti steril. Dan barulah setelah dibuka itu ada si cushionnya. Aku akan kasih perbandingannya sekilas di sini untuk warna pine sama maple ya. Kelihatan untuk yang maple-nya memang sedikit lebih terang. So tanpa berbasa-basi lagi, sekarang langsung akan aku aplikasikan aja ke wajah. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, sekarang aku akan swipe di pipi aku ya. Ini untuk shade yang pine. Kalau aku lihat sih di sini dia undertone-nya kayak lebih ke neutral nggak sih? Karena dia agak sedikit ngepink kecoklatan gitu.
agak beda dari warna kulit aku. Dan lanjut ini aku swipe yang maple-nya. Tuh kalau kalian lihat sih sebenarnya dia juga netral ya. Kayak kurang kuning tapi kayak lebih cerahan gitu. Jadi kalau misalnya nih di tipe warna kulit aku sepertinya masih oke, tapi aku akan coba swipe dulu ya untuk warnanya. Ini untuk yang pine dulu. Tuh kalau kalian lihat dia kelihatan lebih gelap dan ini untuk yang maple. Pas aku swipe kayak gini, kelihatan coveragenya sepertinya bagus ya. Dan yang maple ini yang lebih bisa ngeblend sama warna kulit aku. Walaupun kayak kurang cerah sedikit ya, tapi kita akan langsung coba aja. Oke, sekarang aku langsung akan pakai aja di wajah aku untuk shade yang maple ya. Nih di sini untuk puffnya tadi aku sempat kasih tunjuk. Aku suka karena memang dia tuh empuk dan teardrop gitu. Kelihatannya sih ini bakal nyaman, langsung aja akan aku pakai di wajah aku. Tapi di sini aku lepas dulu untuk plastik di kacanya. Terus aku akan tap cushionnya. Ini aku nggak pakai tenaga tapi udah keambil segini banyak dan langsung aku akan aplikasikan di pipi aku yang sebelah kiri. Ini aku pastikan kalau untuk shade-nya udah bener. Tapi di sini kalau kalian bisa lihat, wow. Untuk coveragenya beberapa kali tap-tap aja udah kelihatan ya kalau dia itu oke. Jadi imperfection wajah aku tuh sudah samar-samar agak tertutup. Dan di sini untuk puffnya sendiri menurut aku ini bisa kepake ya karena memang dia empuk. Jadi nggak kerasa yang kempes gitu loh. Pas dipakai juga nyaman, nggak ada bunyi cetek-cetek gitu. Biasanya kalau terlalu kempes kan akan ada bunyi seperti itu. Dan untuk si cushionnya sendiri sepertinya bisa merata dengan bagus tuh. Baru beberapa kali tap aja udah kelihatan ya kalau di sisi kiri wajah aku tuh warna kulitnya lebih merata. Karena masih sisa, aku lanjut ke bagian dahi aku juga yang sebelah kiri. Di situ aku tap-tap bener-bener karena memang area itu juga aku gampang keringetan, jangan sampai nanti nggak nempel untuk si cushionnya. Aplikatornya yang lancip segitiga juga ngebantu mengaplikasikan di lipatan hidung. Dan di sini kalau aku kasih lihat dia ternyata tidak menyerap produk banyak ya. Tuh kelihatan sebagian besar nempel ke muka kayak masih tinggal tipis-tipis gitu di puffnya. Dan hasil sementaranya seperti ini bakal aku zoom. Ini tuh finishnya masih natural gitu ya, tapi coveragenya kelihatan dia sudah bisa cukup menyamarkan udah di pipi. Walaupun sepertinya masih kurang, jadi aku akan tambahkan lagi. Kira-kira setengah dari yang tadi ya untuk cover imperfectionnya. Karena memang di pipi aku tuh ada noda-noda gelap. Udah gitu area bawah mata, sama nanti masih bekas-bekas jerawat di sekitaran dagu. Tuh di sini tuh menurut aku kayak teksturnya dia juga gampang diratakan ya di kulit. Dan sepertinya untuk shade ini aman di tipe skin tone aku. Dan ini udah selesai di sisi kiri wajah aku, kelihatan before afternya. Sisi kiri udah merata warna kulitnya. Dan bakal aku zoom aja nih. Kalau aku lihat sih di sini sebenarnya untuk imperfectionnya sudah tercover. Jadi dia bisa ke full coverage ya. Coba kalian bandingkan aja sama sisi kanan wajah aku, kayak area bawah matanya juga masih gelap, tapi yang ini sudah tercover. Dan sejauh ini sih rasanya ringan sesuai klaimnya ya. Menawarkan buildable coverage dengan hasil akhir satin matte. Jadi memang untuk coveragenya bisa dibuild. Tadi aku udah layer. Dan ini aku udah masuk di sisi kanan wajah aku dengan imperfection noda-nodanya tuh kayak lebih gede-gede gitu dibandingkan yang kirinya. Kebetulan ini di dagu aku juga ada jerawat, kayaknya sih ini baru mau muncul ya kayak kemerahan gitu. Pas aku tap-tap tuh, kalian bisa langsung lihat ya, dia sudah bisa menyamarkan kemerahannya juga. Jadi untuk cushion 50 ribuan ini coveragenya oke ya. Mungkin sesuai dengan namanya juga dia menyebutkan Cover Fit Serum Cushion. Dan kenapa ini finishnya tidak matte banget? Karena tadi memang ada kandungan skincare-nya niacinamide, panthenol, dan juga dragon fruit extract. Yang pastinya bisa menghidrasi di kulit. Oh ya, ini aku nanti mau tes oksidasinya, jadi aku swipe dulu di tangan aku ya untuk shade yang maple. Terus lanjut aku bakal kasih tunjuk hasilnya nih di wajah aku. Kayaknya memang sesuai klaimnya juga, akhirnya satin matte ya. Karena dia bukan yang kelihatan matte banget, kayak masih ada sedikit glow-nya. Before after seperti ini dia bisa meratakan warna kulit aku, udah gitu coveragenya juga oke, di full cover, bisa menutupi area bawah mata, noda-noda di pipi dan juga di dagu, bahkan tadi ada jerawat kemerahan.
Tapi memang ini setelah aku zoom kelihatan ya di situ dia tidak menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung aku. Mungkin karena finishnya masih satin jadi agak glow. So pori-porinya tuh masih kelihatan gitu. Overall sih untuk lemnya sejauh ini benar hasilnya di wajah aku. Lanjut aku akan set menggunakan bedaknya Rose All Day yang dari list Light Loose Powder. Ini seperti biasa ya, shade-nya translucent. Jadi nggak akan merubah dari base complexion-nya. Di sini aku mulai di sisi kanan wajah terlebih dahulu. Aku tap-tap pakai puff. Karena ini finishnya satin, ada baiknya kalau tipe kulit kalian normal to oily atau oily di set menggunakan bedak. Dan ini perbedaannya yang sudah di set tuh kelihatan lebih smooth gitu dibandingkan yang belum tuh. Kayak si Rose All Day ini membantu menyamarkan pori-porinya. Karena memang teksturnya halus banget. Selanjutnya aku akan pakai juga di sisi kiri. Dan pastinya setelah itu aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya natural. Dan sampai di tahap ini sudah sekitar jam 12-an ya. Sekarang aku mau selesaikan makeup aku dulu. Dan seperti ini ya untuk hasil makeupnya dipakai di wajah aku. Menurut aku sih ini satin finish, tapi setelah di set menggunakan bedak barulah kayak lebih matte dan smooth gitu ya. Dan kalau untuk tes ketahanannya ini sengaja aku pakai di beda hari, tepatnya kemarin ya, karena memang itu pas aku mau pergi seharian sekalian tes menggunakan masker. Dan ini aku shoot di tempat yang berbeda karena tempat biasa aku syuting lagi ada trouble. Akhirnya di sini aja, tapi semoga cukup kelihatan karena waktu itu juga agak mendung. Dan di sini tuh aku awalnya sudah mau pakai yang maple karena itu yang cocok di tipe skin tone aku. Tapi ternyata aku salah, malahan pakai yang pink-nya. Padahal itu kayak lebih sedikit gelap dari tipe skin tone aku. Cuman ya udah, aku pakai aja. Yang pasti di hari itu aku udah menggunakan cushion yang sama dari Glow Shopee. Udah gitu selanjutnya aku set juga menggunakan bedaknya Rose All Day yang translucent. Pokoknya langkah-langkahnya sama dengan yang hari ini, tapi karena hari ini pencahayaannya lebih bagus, aku kasih tunjuk detailnya di hari ini ya. Dan sampai di tahap ini udah sekitar jam setengah 3, pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Untuk makeupnya kayak gini hasilnya super simple karena di situ bener-bener matte. Aku nggak pakai primer, setting spray ataupun highlighter kayak biasanya aja. Dan pastinya bakal aku pakai seharian. Aku akan update hasilnya kayak gimana nanti. Oke, seperti biasa ini aku lagi jalan-jalan di mall dan kebetulan aku mau makan di sini. Sekalian aku bakal update aja ya. Ini udah sekitar jam 7-an. So pakainya sih sebenarnya sudah hampir 4 jam. Dan waktu aku perhatikan di sini udah ada ngecap bekas kacamata, terus di hidung aku kayak udah ngekrek ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Bahkan di hidung tengah aku tuh kayak luntur gitu. Sepertinya ini nempel di masker juga. Jadi dalam rentan pemakaian segini, padahal tadi agak mendung, ternyata sudah cukup luntur kelihatannya di muka aku. Nanti aku akan kasih tunjuk lengkapnya setelah udah sampai rumah. Oke, ini aku udah sampai rumah sekitar jam 9.42, jadi setengah 10 ya. Pakainya udah sekitar 6 jaman lebih. Menurut aku udah cukup karena tadi udah agak-agak luntur sepertinya. So langsung aja sekarang aku akan buka masker aku. Dan pas dibuka tuh kelihatan kan nempelnya tuh parah di bagian tengah kayak di hidung sama dagu aku. Dan itu udah kelihatan glowy-glowy banget. Sekarang kan aku zoom ya di sekitaran hidung aku. Tuh tadi yang aku kasih tunjuk waktu pakai handphone. Dia tuh udah lumayan agak ngekrek dan di hidung tengah itu kayak udah luntur gitu karena minyak. Di bagian dagu aku juga udah glowy-glowy berminyak. So ya lumayan parah ya untuk berminyaknya di muka aku. Dan waktu aku swipe, wow bener-bener udah ngegeser tuh. Di bagian dagu juga kayak gitu. So ya memang menurut aku sih ini cushionnya kalau untuk tipe kulit yang berminyak kayak kurang awet ya. Karena memang tadi aku pakai beberapa jam aja sudah terlihat ngekrek di sekitaran hidung aku. Dan sekarang aku tap-tap pakai tisu bener-bener senempel itu. Jadi kayaknya nih kalau misalnya kena air, kena keringat dia juga bakal kurang awet menurut aku ya. Kalau misalnya tipe kulit kalian tuh berminyak dan berkeringat. Sebenarnya sih kalau diperhatikan ini di bagian pipi aku tuh kayak masih kelihatan oke gitu. Tapi coveragenya juga agak berkurang karena noda-nodanya tuh kelihatan dikit ya di pipi aku. Yang tadi sudah tercover cushion. Jadi dia juga gampang nempel di masker menurut aku. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya kalian udah lihat ya, aku pakai sampai malam dan kondisinya sudah cukup berminyak. So bisa aku simpulkan di sini untuk cushionnya Glow Shopee yang Cover Fit Serum Cushion. Buat aku yang punya tipe kulit normal to oily belum bisa jadi favorit ya, karena tadi pakai sekitar hampir 3 jam, itu udah kelihatan luntur dan juga ngekrek di sekitaran hidung aku.
Padahal tadi itu kondisinya tuh lagi mendung, jadi bukan yang panas banget. Dan kebetulan memang aku pakai masker, jadi dia nempel di maskernya. Lumayan banyak ya, bahkan setelah malam harinya tadi kalian udah lihat. So, untuk tipe kulit yang normal tuh oily atau oily menggunakan cushion ini, itu menurut aku harus dipakein primer ataupun setting spray, karena mungkin untuk ketahanan yang masih bagus banget 1-2 jam, itu pun kalau misalnya kalian nggak pakai masker, karena dia lumayan gampang nempel. Ini baru di kulit aku yang normal tuh oily ya. Kalau misalnya yang oily kayak bener-bener semuka gitu, aku rasa sih ini bakal gampang luntur. Cuman memang keunggulannya ini coveragenya cukup oke ya, medium to full. Bahkan tadi 1 kali tap aja udah bisa mengcover imperfection wajah aku. Dan yang kedua, dari puffnya juga tidak terlalu menyerap banyak produk, bisa banget dipakai. Udah gitu untuk finishnya, ini tuh kayak natural gitu loh, bukan yang matte banget, karena memang finishnya tuh satin. Mengingat dia sudah ada kandungan-kandungan skincare-nya juga nih, yaitu niacinamide, panthenol, dan juga tadi dragon fruit extract, jadi bisa lebih menghidrasi di kulit. So mungkin buat kalian yang punya tipe kulit lebih ke normal to dry, aku rasa akan lebih cocok ya pakai Glow Shopee yang Cover Fit Serum Cushion ini. Udah gitu tadi aku sempat tes oksidasi juga. Sebenarnya dia memang agak menggelap, tapi bukan yang kelihatan gelap banget gitu. So kemarin walaupun aku menggunakan shade yang fine, itu waktu malam harinya tuh muka aku nggak kelihatan yang kusam. Sedangkan itu warnanya agak ngepink kecoklatan, cuman kayak masih oke-oke aja. Oke, itu tadi untuk review cushionnya dari Glow Shopee yang Cover Fit Serum Cushion. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian ya. Kira-kira gimana nih setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kamu sendiri cukup worth to buy nggak buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!